Kalau anaknya menang, Nah, ini di sini nih. Kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. insya Allah akan Itu dilanjutkan. harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Oke. Mas Bebe, Yes. tidur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang menjaga kewarasan. Nggak cadas apa ya? Cadas ini apa ya? Cadas beringas. Oh, iya. Smart Refli. Kita waras, bukan dengan kekerasan. Ada informasi penting yang tak banyak diketahui. Hari ini seluruh komisioner KPU dihadapkan ke sidang DKPP karena diduga keras menjadi bagian penting yang menyelamatkan dan menyetujui Gibran untuk menjadi wakil presiden. Padahal itu dianggap melanggar ketentuan perundangan. Saya membawa seseorang yang hadir sebagai ahli dalam proses itu. Nggak apa-apa dong, sobat. Iya, Ini iya. penjaga kewarasannya dua nih. Ada Charles dan ada Fadli. Iya. Charles bukan kebetulan, dia menjadi ahli dan dia akan menjelaskan itu. Sengaja diundang. Ya, Bukan sengaja kebetulan. diundang, ya. Kalau kebetulan pas lewat Iya, dipanggil iya, itu iya. kan. Kebetulan sengaja diundang. Tapi ceritanya bagaimana? Kan ada putusan MK. Ya. Putusan MK itu kemudian dipakai oleh KPU. Terus KPU melegalisasi pendaftaran itu. Iya. Dan sekarang kok tiba-tiba dibawa ke DKPP? Itu pelanggaran administrasi kan? Jadi saya sebenarnya awalnya nggak terlalu ngikutin ya. Lalu ternyata Ini yang mengajukan permohonan siapa? Sekelompok masyarakat. ada sekolah masyarakat. Sekelompok Nanti masyarakat. dicek aja di website DKPP itu Oke. lagi. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Penyelenggara Pemilu. pemilu. Jadi itu saya juga nggak terlalu ngikutin ya. Tapi kaget juga begitu dihubungi oleh salah satu pihak, minta ngasih keterangan ahli. Nah, Terkait apa saya bilang? Ya proses yang itu, yang laporan dugaan pelanggaran etik anggota KPU atas keputusan mereka yang meloloskan anggota KPU berarti semua anggota KPU. ya 77-nya. Jadi ada 4 pelapor nggak salah saya itu. Ceritain kronologinya dong, bagaimana tuh sampai dianggap oleh pemohon. Nah, itu jadi pelanggaran etik? begitu mereka ngelapor, berita itu saya coba cek ya, memang beritanya kan nggak terlalu banyak booming. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ya di tengah-tengah KPU sedang gencar-gencarnya dan akan melaksanakan tugas ini, penyelenggara pemilu, mereka juga dihadapkan pada persoalan lain soalan pelanggaran yang dia etik buatnya sendiri. yang mereka buat. Nah, jadi drama Gibran ini belum selesai rupanya di KPU gitu. Nah, Oke. ceritanya gimana? Jadi si pelapor mendalilkan bahwa anggota KPU telah melanggar etik, ya, terutama itu pasal 11 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Kenapa dia melanggar etik? Karena sudah meloloskan Gibran dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ceritain kronologis dan argumennya. Nah, jadi gini. Argumennya. Kalau nggak salah itu kan PKPU nomor 19 2003 itu keluar tanggal 9 ya Pak ya. Lalu tanggal 16 keluar putusan MK. September nih ya? Oktober. 16 Oktober keluar putusan MK. Yang viral itu. Oke. Korban pertamanya ketua MK sendiri. Ketua MK. Nah, apakah ini akan menjadi korban berikutnya saya nggak tahu. Nah, lalu 17 Oktober KPU mengirim surat ke partai politik Isinya untuk sebagai tindak lanjut dari Putusan putusan MK, MK, tanggal 16 untuk mempedomani putusan MK dalam mendaftarkan oke. Calon presiden. Oke, jadi pendaftaran calon presiden Ya. dipedomani melalui surat itu. Dia Ya. tidak membuat PKPU peraturan, tapi kemudian dengan surat saja. Nah, di situ yang kemudian saya terangkan bahwa tindakan itu sebenarnya tidaklah suatu bentuk kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh KPU.
Kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh KPU adalah melakukan perubahan terhadap PKPU. Peraturan. Ya. Kenapa? Karena ada norma yang bertambah. Berdasarkan tafsir MK itu kan di bawah 40 tahun. Jika tidak memenuhi usia 40 tahun maka sepanjang dia merupakan elected official. Calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang proses pengisiannya melalui pemilu lah, kira-kira seperti itu ya persisnya. Melalui kepala pemilihan antara lain untuk sebagai kepala daerah maupun anggota DPRD, DPD maupun DPR, kan itu yang dipilih ya. Nah, itu yang kemudian berubah di dalam pasal 169 ayat 1 huruf Q. Nah, perubahan pasal itu kan berimplikasi terhadap PKPU dong. Yes. Harusnya ada revisi terhadap. Nah, harusnya ada revisi terhadap PKPU. Itu yang kemudian didalilkan awalnya oleh. Jadi tanpa ada revisi PKPU berdasarkan surat itu saja, kemudian itu dieksekusi. Nggak bisa dieksekusi. Harusnya tidak boleh menurut. Tidak boleh. Nah, KPU kan jika ada putusan MK yang kemudian berimplikasi kepada PKPU, dia dapat langsung mengubah PKPU itu tanpa melakukan revisi undang-undang, tanpa menunggu ya revisi undang-undang itu. Itu. Tapi KPU nggak melakukan itu. Nah, sehingga kemudian tanggal 16 pendaftaran kan udah 19 pendaftaran buka. 19 sampai 25. Ya, 19 sampai 25 pendaftaran buka. Nah, KPU sepertinya juga tidak melakukan apa-apa di antara tanggal 19 itu. Mendaftarlah Amin dan Ganjar Mahfud ya. Yes. Mendaftar tanggal 19, diterima. Lalu ternyata di tanggal 23 KPU sudah bersurat ke DPR. Jadi terungkap di sidang pada saat itu. Tapi awalnya saya menyatakan itu tidak ada. Lalu dia katakan, saya pertanyakan, surat tanggal 23 itu sebagai bentuk keterlambatan atas tindak lanjut putusan MK. Kenapa? Karena tanggal 25 kan pendaftaran sudah mau tutup. Nah, kan gitu ya. Nah, yang menariknya adalah lalu KPU tidak memberikan alasan kenapa dia tidak segera menindaklanjuti itu. Membuat revisi. Ya, membuat revisi. Ternyata alasannya yang berkembang adalah DPR sedang reses. DPR reses. Nah, ternyata kalau DPR reses sebenarnya ada ruang untuk bisa tetap melakukan rapat berdasarkan peraturan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Pasal 254 ayat 7 itu, rapat DPR itu bisa dilakukan secara virtual, terutama pada saat reses, sepanjang mendapat izin dari pimpinan DPR. Jadi sebenarnya yang mesti dilakukan oleh KPU itu adalah segera mengubah itu, berkirim surat ke DPR untuk konsultasi, karena konsultasi terhadap rancangan PKPU itu kan wajib sifatnya. Nah, bahwa kemudian DPR menindaklanjuti atau tidak surat KPU kan itu bukan urusannya KPU. Secara hukum kan sebenarnya dia udah lepas tanggung jawab ya. Dia harus bersurat. Nah, tunggulah itu. Lalu, nah kalau DPR seandainya dan pemerintah menganggap ini ada kepentingan yang memang harus disegerakan, pasti mereka akan menggelar rapat konsultasi itu. Nanti KPU akan dipanggil lalu mempresentasikan ini loh PKPU mau kita ubah. Kira-kira apa alat verifikasi dari calon yang belum sampai 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah. Misalnya, apakah dia harus melampirkan SK pengangkatannya atau izin dari presiden atau apa gitu ya. Itu yang harus dilengkapi di dalam syarat administratif itu. Jadi surat dari KPU itu sama sekali tidak menjelaskan soal SOP. Enggak. Surat itu hanya surat pemberitahuan ke partai politik. Nah, itu yang saya katakan harusnya itu. Kau menyimpulkan apa terhadap itu di waktu di sidang? Pengabaian putusan MK. Mengabaikan. Ya, barulah kemudian tanggal 23 mereka bersurat ke DPR. Bagi saya itu udah terlambat. Kenapa? Karena kalau tanggal 23, bayangkan ya, kalau seandainya itu diproses DPR, waktu kan udah nggak cukup lagi. Ya kan? Tanggal 25 udah tutup. Nah, menariknya adalah PKPU belum sempat diubah. Tanggal 25 Gibran dan Prabowo mendaftar. Ya kan, diterima oleh KPU. Tanggal 26 mereka tes kesehatan. Nah, menariknya adalah, menarik lagi nih, Amin dan Ganjar itu sudah tes kesehatan kalau nggak salah saya di 21-22 ya. Udah duluan mereka. Ya, jadi udah duluan. Dalam rentang 19-25 itu, setelah daftar 19, 21-22 itu mereka daftar tes kesehatan di RSPAD. Nah, menariknya adalah
tanggal 27, Pak, itu dibuat berita acara penerimaan pendaftaran. Oh, setelah pendaftaran dia tanggal 23 ya? Tutup kan 25. Iya, makanya tanggal 23 kan. Terus berita acaranya baru tanggal 27. 27. Jadi Prabowo Gibran daftar tanggal 25, Amin dan Ganjar itu daftar tanggal 19. Tapi berita acara penerimaannya itu dibuat tanggal 27. Untuk ketiga calon. Nah, ini keganjilannya. Kaget juga saya. Oh, ada itu. Sebenarnya di titik ini. Padahal kan kalau berita acara itu kan menjelaskan peristiwa konkretnya kapan, ya kan? Dan bukti hukumnya adalah berita acara itu dibuat pada hari yang sama dengan peristiwa konkret. Kalau begitu. Iya. Nah, ini dibuatlah pada tanggal 27 Untuk berita apa itu acara dibuat? penerimaan ketiga calon. Nah, saya tadi menyatakan ini kan sebenarnya merugikan Amin dan Ganjar dong. Ya kan? Kenapa? Karena mereka udah daftar duluan. Kok berita acaranya dibarengin sama si Prabowo Gibran. Oke. Jadi Prabowo Gibran itu 25 daftar, 26 tes kesehatan, 27 Berita acara. dibikin berita acara penerimaan. Nah, alasan KPU adalah ada tes kesehatan yang belum keluar dari RSPAD katanya. Saya bilang Pendaftaran dan tes kesehatan kan dua hal yang beda. Itu kan gara-gara KPU sendiri yang bikin jadwal yang berbeda. Ya sudah, semestinya tanggal 19 itu sudah diterima tuh pendaftarannya si Amin dan Ganjar Mahfud, dibuat berita acaranya tanggal 19 semestinya kan, dikasih sama dia. Lalu berkasnya sudah lengkap, kecuali hasil tes kesehatan bisa bikin begitu kan. Kenapa harus ditunda sampai ke jadi kayak mau nunggu bareng-bareng gitu loh. Iya. Nah, ini yang kemudian ada apa sebenarnya? Kayak ada intention dan by design ya. Ya. Fadli ngeliatnya gimana nih? Iya, kalau peristiwanya seperti itu memang berarti ada keganjilan menurut saya. Ada keteledoran dalam administrasi pendaftaran calon. Dan ini masalah signifikan sebetulnya, Mas. Karena soal syarat usia itu kan syarat calon yang wajib untuk dipenuhi secara keseluruhan ya. Kalau belum berusia 40 tahun atau belum cukup umur 40 tahun, penggantinya kan alat verifikasi dia adalah orang yang pernah atau sedang menjabat elected official. Verifikasi ya, bukan very I'm sorry ya. Apa alat verifikasinya gitu. Nah, ini yang kemudian kan belum ada di dalam peraturan KPU. Yes. Nah, Di dalam surat itu pun juga nggak ada, Bang. jadi gini, ternyata ada di dalam pasal, saya lupa pasalnya, di PKPU itu dikatakan bagi kepala daerah yang sedang menjabat, dia melampirkan surat permintaan izin kepada presiden. Nah, saya tanyakan tadi tuh, apakah bisa itu dipakai? Sebenarnya pasal itu pasal normal bagi yang di atas 40 tahun. Iya. Nah, bagi yang di bawah 40 tahun apakah itu juga? KPU berdalih itu. Ya udahlah kalau memang itu. Tapi saya tanya, ada kelalaian dalam PKPU. Nah, nanti setelah itu, setelah 27, 28 dilakukanlah verifikasi keabsahan berkas kan, dan semua dinyatakan memenuhi syarat, termasuk Prabowo Gibran. Padahal, nah ini jadi masalah. Pada tanggal 28 itu PKPU yang masih berlaku itu PKPU 19/2023 yang belum berubah akibat putusan MK. Formnya form yang mana? Nah ini kan ada formnya nanti tuh, checklistnya kan itu. Checklist yang ada di form yang 19/2023 itu ya masih 40 tahun. Lalu ada form yang kemudian dibuat sendiri itu. Saya tanya tadi, ini dari mana dasarnya pernah menjabat sebagai kepala daerah itu? Dibikin formnya itu. Oke. Nah, jadi sampai dengan tanggal 28 itu adalah proses pendaftaran Gibran itu masih berdasarkan PKPU 19/2023 dan itu belum diubah. Kenapa kemudian ini pentingnya? Itu tadi untuk menjelaskan kepada masyarakat ya bahwa ada kewajiban hukum yang harus pertama-tama dilakukan dia oleh KPU itu, yaitu mengubah PKPU untuk memberikan landasan hukum bagi syarat-syarat administratif yang nanti akan dilengkapi oleh pasangan calon. Nah, begitu tanggal 3 November ya, nggak salah itu DPR sudah tidak reses, langsung konsultasi, harmonisasi, keluarlah PKPU 23 tahun 2023. Nah, menariknya ini Mas Bebe, ternyata PKPU itu pun hanya, saya bilang tadi, kurang cermat dalam konteks membaca putusan MK. Jadi putusan MK itu sebenarnya implikasinya bukan hanya bagi yang sedang menjabat,
Tadi saya sudah jelaskan. Kalau bagi yang sedang menjabat seperti Gibran, oke, surat permintaan izin dari presiden, alat verifikasinya. Bagi yang pernah menjabat apa? Nah di situ nggak diatur oleh PKPU 23/2023. Itu yang kemudian saya katakan punya pretensi ya PKPU ini memang sekedar untuk Gibran mengakomodir nih pencalon Gibran. Lupa dia bahwa putusan MK itu bukan hanya untuk Gibran, ya kan seperti yang didalilkan ya, untuk anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD maupun kepala daerah yang pernah menjabat tapi belum umur 40 tahun. Itu saya tanya tadi apa alat verifikasinya bagi mereka, kan belum dicantumkan di dalam PKPU. apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dari sini sebenarnya ada 3 masalah penting yang muncul. Tolong Fadli ini. 1, semua orang komisioner KPU itu sudah pernah diperiksa di KPP dan sebagiannya itu sudah dinyatakan dapat teguran ya, terbukti. Dan bahkan ketua KPU itu dapat SP berapa itu? SP 3 atau apa? SP 3 2 kali. SP 3 2 kali. Artinya kalau dia melakukan kesalahan lagi, pelanggaran lagi, maka kemudian dia harus out. SP 9 mestinya. Nah, tapi kalau dilihat dari cara DKPP menangani pelanggaran etik, ini saya jujur aja Mas, saya agak sanksi dengan DKPP ya. Dulu kita juga melaporkan soal masalah verifikasi partai, itu buktinya telak, mereka juga menghindar. Dari 38 cuma 2 bukti yang dibuka. Betul. Kemudian soal masalah ketua KPU dengan salah satu pimpinan partai politik yang diduga ada hubungan personal dalam proses persiapan pemilu, itu kan peringatan keras terakhir pertama KPU yang diterima, ketua KPU. Kemudian laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang soal KPU enggan mengubah PKPU soal pencalonan 30% perempuan, itu ketua KPU kembali lagi mendapatkan peringatan keras terakhir dan komisioner yang lainnya mendapatkan peringatan juga dari DKPP. Nah, mana mungkin sanksi etik itu peringatan keras terakhir itu 2 kali, itu nggak ada. Nggak ada. Di mana-mana itu nggak ada. Nah, bagi saya ini mengonfirmasi bahwa kalau tidak mau dibilang takut ya, DKPP nggak serius juga menangani dan menjaga etik penyelenggara pemilu. Dia tidak menjaga kehormatannya. Betul. Kalau bahasa kita kemarin kita launching catatan awal tahun Perdam itu, DKPP sedang menurunkan standar etik penyelenggara pemilu. Dia meninggikan kejatuhannya. Betul. Jadi mereka sedang menurunkan standar etik penyelenggara pemilu dengan mentolerir tindakan-tindakan yang sebetulnya itu sudah masalah serius gitu. Nah ini kita lihat nih kalau ini kan masalah serius nih Mas, keteledoran dalam menerima keterpenuhan syarat calon presiden dan itu tidak hati-hati kan, yang dibuat KPU kan kemudian menjebakkan dirinya dalam konflik kepentingan dan manuver politik partai politik maupun pasangan calon presiden. Harusnya kalau mereka firm, mereka mandiri, ya mereka kirim surat saja kepada tenang DPR aja gitu. Kalau kemudian belum bisa dilakukan konsultasi atau apa petunjuk DPR misalnya, ya sudah jalan saja. Berarti belum bisa diterima dan belum bisa dilaksanakan secara teknis pencalonan Gibran itu. Nah ini kan seolah-olah situasinya hanya dibuat untuk mengakomodir Gibran. Kan itu yang kemudian menjadi keliru besar. Kalau ini yang dijadikan dasar asumsi atau kesimpulan dia mau melindungi kepentingan Gibran atau mengakomodasi kepentingan Gibran, ini kan yang disebut dengan salah satu alasan yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini ada kesalahan yang sudah terstruktur gitu loh. Maksud saya mau ngomong gitu. Iya. Kan salah satu turunan atau indikator dari pelanggaran atau kecurangan terstruktur itu kan tidak hanya melibatkan tim sukses dan orang-orang yang di sekitar tim pemenangan peserta pemilu, tapi melibatkan penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah, ASN, bahkan aparat keamanan. Kan itu yang disebut terstruktur. Kan yang dulu mengkonstruksikan pelanggaran terstruktur itu kan awalnya yang Mas Dewi. Kutai. Nah, bukan di ini Kota Waringin Barat. Kobar. Nah, itu menurut saya sudah hampir mendekati terjadi di pemilu 2024 ini. Kalau gitu saya mesti kasih tahu, bersiap-siap yang mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ahlinya ada di sini. Anda harus berhubungan dengan saya untuk bisa mendapatkan ahli ini. Jadi itu yang tadi saya mau tambahkan ya, boleh.
bahwa hati-hati loh kalau penyelenggara kemudian sejak proses penyelenggaraan itu udah banyak masalah gitu ya. Iya. Dikit-dikit kena etik, dikit-dikit kena etik. Kenapa? Karena kan yang akan menjadi termohon di MK nanti, yang akan digugat oleh pemohon dalam hal ini peserta pemilu itu adalah keputusan mereka. Kesalahan-kesalahan mereka, jangan lupa. Jadi lawannya si peserta pemilu di dalam sengketa di MK itu bukan peserta pemilu yang lain. KPU. KPU kan. Yes. Iya. Gugatan itu kan atas keputusan KPU. Ya, Jadi termohonnya kan KPU. mereka pasti akan mendalilkan. Ya, ini hati-hati ya. KPU telah melakukan kesalahan yang terstruktur sistematis. Bukan tidak mungkin orang akan tarik sampai ke belakang. Ya, mulai dari sejak pencalonan ini loh kesalahannya. Apalagi Pada situasinya saat ini- Bawaslu-nya lemah. Apalagi posisi Nyaris tidak melakukan apa-apa. di beberapa sidang-sidang MK itu kan tindakan-tindakan Bawaslu itu cukup membantu ya Ya. Yes. untuk tidak terbuktinya pelanggaran sistematis. Nah, kalau Bawaslu-nya diam, saya juga ditanya dia, apakah Bawaslu masuk dalam Yes. pihak yang turut serta? Karena tidak dilaporkan, saya pikir nggak masuk. Sebenarnya case ini menjadi menarik dan kita akan bisa melihat sejauh mana accountability dan integrity dari DKPP. Ya, Iya, kayak menarik Mas. Sebab Mas BW pasti punya pengalaman banyak di MK, terutama soal perselisihan hasil. Kan cara berpikir hakim MK itu kalau kemudian yang didalilkan oleh pemohon itu untuk mengubah hasil berasal dari pelanggaran pemilu, itu kan akan di cross check ke Bawaslu. Ini pelanggaran yang didalilkan pemohon pernah dilaporkan nggak ke Anda? Atau Anda pernah menemukan juga nggak pelanggaran ini? pernah disidangkan. Pernah disidang, pernah diperiksa kah? MK akan bertanya itu. Tapi kalau kemudian nanti di sidang MK Bawaslunya nggak pernah melakukan pengawasan, tidak ada penindakan pelanggaran, sudah dilaporkan tidak pernah diproses secara proper, ya besar kemungkinan akan banyak pembatalan hasil pemilu di sana sini. Yes. Belum lagi kalau kita tarik ke persoalan-persoalan serius lainnya, Mas. Soal banyak daerah pemilihan yang tidak memenuhi 30% perempuan, itu potensial besar akan dibatalkan oleh MK hasil pemilunya. Karena tidak memenuhi syarat pencalonan di setiap dapil itu. Yang diwajibkan putusan MK juga. Jadi teman-teman, fakta hukum Termasuk ini ya. peristiwa. Yang memaksakan diri untuk mencalonkan koruptor. Iya, Bukan tidak mungkin nanti di ujung MK akan periksa lagi. iya. iya, Oh, betul. kamu jadi koruptor, ya dicoret MK. Jadi saya ingin mengatakan peristiwa yang tadi disebutkan oleh teman-teman itu bisa diubah menjadi fakta hukum dan fakta hukum ini bisa dijadikan dasar Iya. untuk membangun argumentasi di Mahkamah Konstitusi. Iya. Jika kecurangan itu terus berlanjut. Yes. Dan yang paling mengerikan adalah hampir seluruh komisioner dari KPU sebagiannya potensial di fire. Karena udah ada yang SP3. Ya. Iya. Kayak yang agak juga membuat kita khawatir ya. Ini kan terus-menerus Mas, sepanjang tahapan pemilu 2024 penyelenggaraannya, terutama penyelenggaranya selalu berada dalam suasana kontroversi. Terutama yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Soal verifikasi partai politik banyak kontroversinya, soal pencalonan presiden penuh dengan kontroversi, soal pencalonan anggota legislatif penuh dengan kontroversi, laporan dana kampanye penuh dengan kontroversi, aliran uang yang nggak pernah diselesaikan. Nggak Nah, pernah. ini jangan-jangan nanti semuanya akan bertumpuk di ujung. Dan kita juga ada dalam situasi yang Bawaslu-nya agak lambat untuk bereaksi menggunakan kewenangannya. Jadi ini problem serius. Dan untuk isu paku di pohon aja itu Bawaslu udah bersuara. iya. Akhirnya masyarakat kan nyoret-nyoret sendiri kan. Iya. Yang pohon di paku atau paku di pohon? Yang kamu persoalkan pakunya atau pohonnya yang dibakar? Orang yang mati pohon masang foto-foto caleg itu. Jadi di sini sebenarnya yang akan diuji dan kita akan melihat apakah DKPP itu punya accountability Iya. dan integritas untuk memutus ini. Betul. Dan peristiwanya udah ceto oleh-oleh, udah Iya. terang benderang Nah, banget. satu lagi ini saya tambahkan. Bang. Ah. Jadi kenapa kemudian saya pakai bahasa Jawa tadi. Kok KPU seperti kesusu ya Nah, untuk kesusu-susu. mensegera-segerakan itu. Nama yang benar kesusu-susu. Kesusu-susu. atau terdulu. Kalau bahasa Minangnya kok gerasa gerusu. Ya, gerasa gerusuk. Terus? Tabu dua gitu. Gitu kan. Untuk mensegerakan menyesuaikan PKPU pencalonan itu. Ketika misalnya mereka ternyata nggak bersurat ke DPR, lalu mereka bikin surat saja, lalu kemudian tetap menetapkan verifikasi dengan PKPU 19/2023 tidak melakukan perubahan. Ya.
Saya katakan putusan MK itu kalau kita mau perdebatkannya, apakah harus dilaksanakan pada pemilu tahun ini? Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Iya. Kan MK juga tidak mewajibkan harus dilaksanakan di pemilu sekarang. Iya. Kecuali yang dulu ya, beberapa putusan kan yang mewajibkan Eksplisit disebut. kayak pemilu serentak, MK bilang terapkan di 2019. Iya. Yang ini kan belum. Iya. Lalu kenapa? Nah, kenapa kemudian KPU seperti mengambil semua beban itu? Biarlah kami selesaikan. Oh, kalau DPR-nya reses, biarlah kami yang menyelesaikan. Oh, kalau KPU-nya belum ada, biarlah kami memutuskan. Padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan dalam rangka pelaksanaan putusan MK itu. Makanya itu yang kemudian ya mengorbankan diri lah menjadi martir ya untuk lolos yang pencalonan ini. Itu yang saya. Dan jangan lupa ini bisa menjadi cover juga ya. Cover seolah-olah ya udah kesalahannya dari gua, yang ini tetap aman ya. Jadi agak ngeri juga. Karena kan tugasnya itu sebenarnya kan berkirim surat aja ke DPR. Sudah tunggu aja. Kalau DPR-nya nggak mau, kan DPR orang partai semua kan, yang berkepentingan juga nih. Kalau dia merasa ini penting, mereka pasti akan segera kan. Jadi demi 3 Atau DPR-nya nggak mau sibuk juga. Nggak mau sibuk. Disuruh KPU reses hadapin bukan semua. alasan. Kalau tadi itu bicara soal KPU yang diduga melakukan pelanggaran terhadap proses dan pembuatan prosedur itu, sekarang ada lagi nih viral Sekde Tokalar sebut Jokowi Sekda Tokalar sebut Jokowi angkat jutaan CPNS jika akan menang. Jika anak menang. Jika anak salah tuh, jika coba didengerin. Juga direalisasikan ke bawah ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K kami. Itu jadi syukur sekali ini tak kalah pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Gitu kan. Oke. Kami sudah janjikan kalau anaknya menang, Nah, ini di sini nih. Kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. insya Allah akan Itu dilanjutkan. harus depresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Oke. Mas Bebe, Yes. tidur. Iya. Udah kecapean katanya. Ada yang penting juga di situ ya. Kasus ini kan punya konsekuensi. Kalau yang pertama tadi itu pelanggaran dari penyelenggara pemilu, ini dari ASN-nya. Dan kalau udah ASN sama penyelenggara pemilu bersekutu, apalagi Terpenuhilah unsur terstruktur itu untuk kemudian kepentingan Salah kan Mas Bebe kan pemenangan calon jelaskan tertentu. dalam konstruksi. Terstruktur itu ya melibatkan Iya. Dan aparat ini pemerintahan, terang benderang loh dari tingkat sebetulnya, pusat Mas. sampai tingkat daerah. Sekda ini kan pejabat struktural di daerah ya, punya Tertinggi. pejabat fungsional di ada daerah. dia ininya. Ada Nah, pasal coba 283. Coba dibuka. Saya buka baca ya. Itu pasal itu mengerikan loh, Bos. Nah, ASN ini menarik ini, sebenarnya. Ini selalu ada trennya. Setiap menjelang pemilu yang begini-begini. 283 ayat Ini coba 1. lihat ini. 283 ayat 1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakannya terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 283 ayat 1. Undang-Undang 7 2017. Undang-Undang 7 2017. Ini kalau kena gini udah kena pasal nih. Ini udah terpenuhi unsur. Ya, ini kan sebenarnya tinggal Bawaslu aja mau kerja. Iya. Video ini kan udah jadi bukti nih. Kalau gitu kemarin Pak Zulhas juga udah kena dong. Oh iya. Jadi Bawaslu itu kan sekarang seperti tukang apa aja ya, apa menunggu pos aja dia. Padahal dia kan ada temuan, ada juga yang laporan. Mestinya begini-begini kan Tapi jadi enggak, temuan. kemarin waktu Gus Miftah kena dia. Oh Gus enggak, Miftah yang bagi-bagi uang di sana. udah lepas, Sudah di stop kan? udah pada di akhirnya? stop, nggak terbukti, Tidak terbukti. nggak terbukti, Kok bisa ya? lepas namanya. Alasannya karena uang pribadi. Itu uang pribadi. Lu
bagi-bagi uangnya terbukti, tapi unsur anunya nggak ini. Lepas lah kalau narapidana. Kan yang jadi soal ada intention mempengaruhi apa tidak? Ya, begitu. Soalnya di situ poinnya, bukan uang nenek moyangnya siapa kan sebenarnya. Kan harus dicek satu-satu ya. Apakah betul uang itu dari saya tuh serinya tuh? Ya, yang begini Mas. Ya soal bagi-bagi uang itu kan jauh lebih telak sebetulnya ya. Tapi soal framing dan narasi yang dibangun oleh ASN, oleh pejabat negara, tidak hanya soal sekda di Takalar ini. Linear. Betul. Kemarin kan Pak Jokowi sama Menpan RB kan baru saja mengumumkan akan ada penerimaan PNS 2,6 juta loh. Itu satu kabupaten kota ya. Kalau di Papua itu satu provinsi. Itu provinsi loh itu. Kalau di total angkanya bisa juga sih kayaknya ada tendensi agak diduga agak bohong ya ini. Itu Pak Jokowi ngomong itu resmi ya, ini ditarik-tarik sama orang kayak Pak Zulhas misalnya kan bilang kalau nggak dukung Pak Jokowi bansosnya akan di stop dan lain-lain. Itu kan nggak ada urusannya, itu kan pembodohan kepada masyarakat. Dan dia pejabat negara. Dalam kapasitas apa dia sebagai Menteri Perdagangan, termasuk juga Ketua Umum Partai mengatakan kalau nggak mendukung siapa yang didukung Pak Jokowi, bansos akan di stop. Itu bansos apa urusannya? Bansos itu uang siapa? Iya. Personalisasi atau politik anggaran itu terjadi di situ. Dan larangan kepada pejabat negara untuk melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu itu kan juga sudah ada larangannya, Mas. Nah sekarang memang kita bertanya ya Bawaslu akan memposisikan diri seperti apa dengan situasi-situasi seperti sekarang gitu. Bisa nggak sih kalau Bawaslu tidak menjalankan fungsinya, tugas dan jabatannya, kewajibannya itu, dia juga dianggap melanggar karena unprofessional conduct loh. Iya, bisa. Melanggar etik dan berlaku juga nih. Ini laporin lagi. Pak Charles lagi ahlinya. Pak Charles ini dicari orang dia. Nanti kau kasih tahu kalau butuh lawyer. Maksudnya Fadli. Jadi itu yang sebenarnya kita agak kecewa ya. Padahal secara kelembagaan. Cuma agak atau sangat sih? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Ini Bang Bebe ini pada memprovokasi ini. Bawaslu itu kan sudah mengalami penguatan kelembagaan yang luar biasa. Dari beberapa rezim undang-undang pemilu yang kita punya, sekarang itu dia punya kewenangan yang luar biasa. Punya daya enforce. Ya, oke lah mungkin kita masih berdebat terkait dengan gak gumdu itu ya. Nah, tapi kan dalam konteks pelanggaran administratif full di mereka. Dia putus itu final gitu Bang. Tapi nggak dilakukan juga gitu. Jadi untuk apa dikuatkan kewenangan? Iya, misalnya Mas, kalau soal sekda yang tadi mengatakan kalau anaknya menang, ini kan anaknya Pak Jokowi ini maksudnya. Kan masyarakat nggak bodoh lagi kan. Nah kemudian Pak Zulhas bilang kalau nggak dukung Pak Jokowi atau siapa yang dukung Pak Jokowi bansos akan menang. Itu kan pelanggaran administrasi yang terang benderang, kalaupun tidak akan dibawa ke pidana ya. Bawaslu kirim aja peringatan, teguran kepada mereka untuk menjelaskan bahwa ada pelanggaran dalam pemilu ini gitu. Yes. Dan itu nanti bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela dan perbuatan tercelanya dipakai untuk kemudian mendelegitimasi orang. Kita itu kan bukan pada posisi yang kemudian hukum itu tidak selalu pada posisi bisa menghentikan kejahatan ya. Karena misalnya kan di kasus sanksi itu kan bukan pada posisi itu. Tidak selalu kemudian dia menimbulkan efek jera, tapi setidak-tidaknya menimbulkan efek pencegah dan memberikan pembelajaran. Bahwa ada kesalahan, ada sanksi, walaupun teguran lisan sekalipun. Nggak usah sanksi lah, panggil paling nggak. Panggil. Tidaknya kan jelas Pak. Nah, apa lagi? Pakai kayak selama-lama iman aja Pak. Berdoa aja. Nanti diaminkan salah kan masalah juga. Iya. Berdoa aja gitu. Selama-lama iman, padahal dia punya kuasa, dia punya suara untuk menyampaikan. Fakta pelanggaran itu begitu terang benderang dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dan ini bisa menjadi bagian penting untuk membuktikan TSM sedang dan tengah terjadi. Kita tunggu. Sampai jumpa lagi. Kita tunggu apakah Anda memerlukan ahli, tidak ada ahlinya, dan membutuhkan lawyers, ada lawyersnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.